Hey hey hey, selamat datang kembali. Oke, jadi openingnya agak ganti jadi hey 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 karena ada salah satu temanku dia bilang, kenapa openingnya? Terima kasih. Akhirnya saya ganti. Begitulah yang teman-teman itu haters. Oke, jadi kali ini teman-teman saya mau bahas tentang, pasti kalian bertanya-tanya tentang judulnya, hantu, YouTuber, relate, apa hubungannya? Oke, sebentar saya bahas. Nah, jadi sebelum saya buat video ini, jadi ada salah satu temanku, saya tidak mau sebut namanya, jadi dia tanya, dia cerita, dia tuh takut sama setan, takut begini, takut begitu, karena dia berpikiran setan itu begini, sesuai apa yang dibangun sama film-film horor. Nah, jadi itu poin yang akan saya jelaskan sebentar. Kenapa banyak orang-orang sekarang itu takut sama setan, dan apa perannya film horor untuk membangun ketakutan itu? Oke, jadi sebelum kita masuk ke pembahasan inti, saya mau bahas dulu apa perbedaan antara jin, setan, sama iblis. Nah, di sini saya buka dari konsultasi syariah.com. Jadi menurut pandangan Islam ya. Pertama, jin. Jadi jin itu adalah salah satu makhluk Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia salah satu makhluk, ada makhluknya kan ada manusia, malaikat, jin, dan hewan, tumbuhan, dan sebagainya. Oke, jadi jin adalah salah satu makhluk. Berbeda dengan manusia, berbeda dengan malaikat. Dia juga makhluk. Ada yang baik, ada yang jahat. Nah, sesuai dengan Quran surah Ar-Rahman. Di situ bunyinya yang artinya dia menciptakan manusia dari tanah kering seperti tembikar, dan dia menciptakan jin dari nyala api. Jadi jin adalah makhluk. Oke? Antara jin dengan manusia ada kesamaan. Jin juga punya hawa nafsu sama seperti kita. Jin juga punya larangan dan perintah sama seperti kita. Jadi sebenarnya jin itu ada yang baik, ada yang buruk juga. Nah, seperti itu. Selanjutnya setan. Oke, banyak orang-orang yang memahami karena dari berbagai film juga, dari berbagai referensi yang mengatakan setan itu bentukannya begini, pocong, kuntilanak, DLL. Nah, jadi perlu kalian pahami, setan itu sifat dan jin adalah makhluk. Jadi setan itu sifat, jin adalah makhluk. Maksudnya apa? Jin bisa jadi setan karena kalau dia bersifat setan. Sedangkan manusia juga bisa menjadi setan kalau dia bersikap seperti setan. Nah, jadi setan itu apa sih? Jadi setan itu sifat. Nah, kalau kalian yang bersikap di luar nalar, sebenarnya kalian manusia tapi bersikap yang di luar norma, jadi kalian juga bisa jadi setan. Oke, jadi setan digunakan adalah kata yang digunakan untuk menyebut pembangkang atau makhluk yang membangkang, menentang perintah Tuhan. Nah, jadi bisa dari golongan jin, bisa dari golongan manusia. Oke, selanjutnya kita masuk ke iblis. Nah, siapa iblis? Iblis adalah nama salah satu jin. Jadi salah satu jin yang menjadi gembongnya para pembangkang. Jadi jin yang paling bermasalah, yang paling pembangkang, yang paling penentang perintah Tuhan itu disebut iblis. Oke, ada berbagai dalil dalam Al-Quran yang menyebutkan itu. Kalau yang kita pahami itu dalam Islam itu iblis pertama itu yang menentang perintah Tuhan itu Azazil. Itu yang tidak mau bersujud pada Adam waktu di surga, akhirnya diusir. Kalau di referensi lain mungkin mereka menyebutnya Lucifer. I don't know, bagaimana menurut kalian? Jadi beberapa hari yang lalu saya ketemu temanku. Maaf, kita cuman ketemu tertutup ya, tidak kontak fisik dan sebagainya benar. Oke, jadi dia cerita ke saya, di rumahnya itu ada semacam penunggunya. Nah, penunggunya itu dia ilustrasikan sebagai bentuk setan-setan yang ada di film-film yang digambarkan dari film-film horor. Karena dia mengilustrasikan yang seperti itu, akhirnya
muncul ketakutan karena dia pikir memang bentukannya seperti itu. Nah, itu pola pikir yang salah. Kalau kita memahami penjelasan yang tadi, setan itu sifat dan jin itu makhluk. Ada jin yang bisa jadi setan, ada manusia yang bisa jadi setan. Karena setan itu sifat. Nah, kalau kita memahami itu, perlu teman-teman pahami begini. Jin berasal dari kata dalam bahasa Arab ijtinan. Ijtinan. Artinya dia itu tersembunyi dan tidak kelihatan. Itu salah satu sifat jin. Salah satu sifat jin yang lain adalah dia punya kemampuan supranatural, bisa berubah-ubah atau meniru bentuk yang seperti itu. Nah, jadi kalau teman-teman mengilustrasikan jin itu modelannya kayak begini, nah, teman-teman, mereka kalau tahu, mereka juga akan menjadi seperti itu dan muncul di depan kalian. Nah, itu mindset yang salah. Coba saya tes mengacu pada referensi Islam ya. Dalam Islam ada beberapa cerita dari Nabi, bahkan sahabat-sahabat Nabi yang seperti ini. Umar bin Khattab kalau jalan di jalanan kota, saya lupa Mekah. Kalau dia jalan di jalanan kota, setan-setan yang ada di jalan itu langsung menyingkir. Karena mereka takut sama manusia. Mereka takut sama sosok Umar. Kemudian ada juga salah satu sahabat Nabi yang waktu dia sholat, ada setan yang ganggu. Akhirnya dia tarik dan dia banting setan itu. Karena dia tidak takut. Karena mindsetnya, setan itu bentukannya tidak seperti ini. Ada bentukan lain di mana kita manusia derajatnya lebih tinggi dari setan. Dan karena dia memahami itu, akhirnya dia tidak takut. Kalau kalian mengilustrasikan setan bentukannya lagi-lagi seperti ini, maka kalian di dalam otaknya ini akan terpola bahwa karena mereka bentukannya begitu, muncul perasaan takut karena kenapa banyak terus karena. Begitulah. Berbicara tentang ilustrasi itu, kalau kalian keseringan nonton film horor, nonton film ini, nonton film itu, maka pasti kalian akan punya pikiran bahwa memang karena bentukannya mereka yang buruk seperti itu, yang aneh seperti itu, apalagi film horor kan biasanya ada jump scare-nya ya. Tidak ada, lagi di shoot, balik, tidak ada, pas shoot kembali. Karena kalian terbiasa terpola pikirannya seperti itu, akhirnya jadi takut. Coba pikirkan seperti ini. Mereka itu makhluk biasa. Jin juga makhluk Allah, kalian juga makhluk Allah. Nah, kalau kalian cuman pikirannya sesederhana itu, untuk apa kalian takut? Dan jangan bayangkan mereka bentukannya seperti itu. Kenapa? Kalau kalian bayangkan seperti itu, terus tiba-tiba ada buktikan jump scare-nya, kalian lagi jalan di tempat kosong, tiba-tiba dia muncul, kalian akan takut. Dan pola itu akan terulang terus-menerus sampai kalian berpikir bahwa itu memang ketakutan yang sebenarnya. Akhirnya kalian takut gelap, takut mereka tiba-tiba muncul. Itu pola pikir yang salah. Lagi-lagi dibangun dari film-film horor. Jadi kalau kalian terlalu mengaplikasikan itu dalam pikiran kalian, maka itu akan terbawa terus. Dan itulah. Kita masuk ke pembahasan inti. Nah, saya bikin ini pemikiran saya sendiri ya. Bagaimana saya menyamakan antara sesuatu yang kita sebut hantu dengan YouTuber. Nah, coba teman-teman pikirkan seperti ini. Kalau teman-teman percaya sama hantu, kita anggap rasa percaya itu sebagai subscriber terhadap seorang YouTuber. Jadi kita analogikan hantu ini YouTuber. Nah, dia punya konten ketakutan yang dia mau bangun kepada kalian. Nah, kalau kalian percaya dengan ketakutan itu sama dengan kalian menjadi subscribernya dia. Nah, kemudian karena kalian percaya, akhirnya muncul ilustrasi, halusinasi tentang bentukannya yang menyeramkan. Nah, karena kalian terpola terus otaknya untuk memikirkan hal-hal seperti itu, sederhananya kalian menjadi viewers. Nah, kalau dia banyak viewersnya, penontonnya, pasti akan muncul AdSense. Ini yang diinginkan semua YouTuber. Nah, kalau dia dapat AdSense, kalau yang saya pernah baca, teman-teman, kalau kalian takut sama mereka itu dapat kayak kekuatan gitu. Ya, bagaimana menurut kalian? Nah, jadi kalau kalian menjadi viewersnya,
dan mereka dapat AdSense karena kalian mengilustrasikan bagaimana bentukannya mereka, akhirnya mereka suka, mereka dapat keuntungan. Betul tidak? Nah, kalau kalian tidak melakukan itu atau melakukan sebaliknya, apakah mereka dapat AdSense? Yang saya maksud, dapat viewers? Tidak. Jadi, singkirkan pikiran itu. Karena pikiran halu yang kalian ciptakan di dunia pikiran kalian itu bisa menciptakan titik terakhir yang namanya takut, khawatir, dan sebagainya. Nah, takut kita simbolkan dalam dunia YouTube sebagai like. Kalau kalian suka kontennya, pasti kalian like. Kontennya adalah ketakutan. Karena kalian terpola akhirnya mengaplikasikan ketakutan itu, akhirnya dia dapat like. Berkembanglah kontennya dia. Nah, jadi seperti itu hantu YouTuber. Hantu kita analogikan seperti YouTuber. Kalau kalian percaya sama mereka, kalian jadi subscriber. Kalau kalian mengilustrasikan bentukannya mereka yang menyeramkan, kalian jadi viewers dan mereka dapat AdSense, dapat keuntungan, makin kuat. Kalau kalian akhirnya takut karena ilustrasi halusinasi yang kalian pikirkan itu, artinya kalian akhirnya melike konten mereka itu. Oke, jadi inti dari video ini saya ingin membangun pikiran mindset dari teman-teman bahwa kita seharusnya tidak boleh takut dengan makhluk yang namanya jin, yang bersifat setan ataupun iblis ini. Karena semua itu hanya ada di pikiran kita. Dan film-film horor membantu membangun ilustrasi itu. Nah, kalau teman-teman tidak lagi terfikirkan, kalau misalnya nah, bodoh amat saja. Misal lagi kosong, orang di rumah tidak ada, tinggal kalian, tiba-tiba jatuh barang, bunyi kalian bodoh amat. Dorus, mereka kerjaannya begituan. Saya tidak peduli, mereka tidak dapat viewers, mereka tidak dapat like, mereka tidak dapat subscriber. Kalau kalian terbiasa seperti itu, selalu bodoh amat, tidak peduli, bahkan ya tidak takut, akhirnya mereka bangkrut, tidak dapat lapak pekerjaan untuk menakut-nakuti kalian. Itu yang ingin saya sampaikan di video ini, teman-teman. Karena jujur saya sendiri, kalau dapat hal-hal yang seperti itu, misal lagi sendiri di rumah tiba-tiba barang jatuh, saya tidak peduli lagi. Ya udah. Tiba-tiba lewat bayangan, saya lihat sekilas, ya udah. Kalaupun saya lihat langsung bentukannya, terus cuman lewat, ya udah. Oke? Nah, itu pesan yang ingin saya sampaikan. Semoga teman-teman juga bisa memahami dan bisa mengaplikasikannya. Oke, jadi kita sudah sampai di ujung video. Nah, saya kali ini ingin meminta teman-teman kalau suka dengan video ini, mohon di like, jangan lupa di subscribe, dan kalau misalnya menarik, kalian teman-teman bisa tinggalkan jejak di komen, bicara bagaimana pendapat kalian tentang konten saya kali ini. Kalau mungkin ada request untuk konten berikutnya, bisa dimasukkan juga di komentar. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Selamat tinggal.